Sudah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, teman-teman Dewan Guru sekalian, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul dalam pembahasan materi coding dan kecerdasan artifisial di SDN Lukumihi. Tentunya pada siang hari ini banyak hal yang kita temui kendala, namun karena semangat Bapak Ibu untuk menerima pembelajaran baru bagi kita semua, yaitu pembelajaran KKA atau coding dan kecerdasan artifisial. Bapak Ibu bisa lihat struktur daripada coding atau kecerdasan artifisial, di mana coding itu membahas ya tentang bahasa komputer dan memberi perintah ke komputer. Lalu kecerdasan artifisial itu dia adalah mesin atau alat atau komputer yang dapat berpikir dan membuat keputusan. Ya, yang kedua dapat belajar dan mengambil keputusan itu sendiri. Sedangkan penurunannya adalah ya yang digunakan adalah game edukasi, ya robot pembersih, asisten visual. Itulah adalah kerangka ya struktur daripada coding atau kecerdasan artifisial. Hari ini saya berfokus pada bagaimana cara kita menyusun modul ajar atau MPP, ya, dan bagaimana cara kita membuat bahan ajar, ya, atau alat peraga dan sebagainya, ya. Nah, hari ini saya mencoba memberikan sharing kepada teman-teman sekalian sehingga bagaimana cara menyusun coding itu. Baik, Bapak Ibu, ini adalah RPP atau modul ajar yang saya rancang, Bapak Ibu. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, di dalam coding itu ya kerangkanya sama dengan kerangka pembelajaran mendalam, ada kerangkanya sama, ada dimensinya, dimensi lulusannya, ya ada prinsipnya, ada semua. Nah, dia lebih menukik bagaimana seorang guru itu memberikan pembelajaran yang bersifat ya kritis kepada anak-anak sehingga memunculkan hal-hal baru yang menalar kemampuan siswa, yang menggunakan digital misalnya ya, menggunakan game dan sebagainya. Nah, apa saja kerangka di dalam modul ajar coding itu? Yang pertama itu ada identifikasi murid. Ya, coba lihat identifikasi murid. Ya, contoh di sini, peserta didik memiliki pengalaman awal yang beragam terkait teknologi dan coding. Teknologi yang dimaksud pemahaman awal ini adalah siswa sudah mengetahui namanya atau menggunakan HP. Ya, biasa Bapak Ibu lihat anak-anak main game tidak? Ya, tapi mereka belum paham apa itu yang namanya berpikir secara kompetisional, dan digital, berpikir kompetisional. Apa satu ini coba saya lihat dulu ya. Iya, algoritma maksudnya. Berpikir kompetisional dengan algoritma yang ada. Yang kedua, peserta didik juga terbiasa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ada namunnya. Mereka sudah menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, namun belum menggunakan pendekatan secara algoritma. Apa itu algoritma? Bapak Ibu tahu tidak algoritma itu apa? Ya, coba Bapak Ibu mungkin ada yang tahu algoritma apa? Ya, algoritma itu adalah langkah-langkah terukur atau terurut dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai
mencapai tujuan tertentu. Contoh, misalnya siswa menyusun proses datang ke sekolah. Bagaimana datang ke sekolah, apa saja yang dilakukan ke sekolah. Itu algoritmanya, menyusun langkah-langkah. Misalnya bangun tidur, apa yang dilakukan sampai di datang sekolah. Itu adalah susunan atau langkah-langkah secara struktur itu, secara sistematis, itu yang dinamakan algoritma. Nah, bagaimana secara berpikir komputasionalnya? Berpikir komputasional itu adalah menyelesaikan persoalan, itu namanya berpikir komputasional. Contoh misalnya Ibu Roni misalnya kan membuat nasi goreng. Bagaimana langkah-langkah membuat nasi goreng? Itu yang disebut dengan algoritma. Ya, kan tidak mungkin langsung makan nasi goreng tanpa dia melakukan proses. Proses itulah yang disebut dengan algoritma. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah? Nah, itu yang disebut dengan berpikir secara komputasional. Nah, inilah yang kita angkat di dalam pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Iya Bapak Ibu. Nah, kalau berpikir komputasional apa artinya? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis. Logis, apa itu logis? Ya, sesuatu yang nyata atau masuk akal gitu. Kalau tidak masuk akal, bukan logis namanya. Baik, kita kembali kepada penyusunan modul ajar. Setelah kita mengidentifikasi murid, ya, ini asesmen awal ini. Kalau di dalam proses pembelajaran awal, asesmen awal. Ya. Cara penyusunan modul ajar di coding atau kecerdasan artifisial ini sama dengan menyusun proses pembelajaran pada pembelajaran mendalam, sama Bapak. Terus ketika kita menyusun mengenai identifikasi murid, maka kita susun dimensi lulusannya. Nah, dimensi lulusan ini Bapak Ibu dari mana? Kita centang-centang ini apa yang dimaksud ini? Ada kolaborasinya, ada kemandiriannya, ada penilaian kritis, ada kreativitas, ya, ada komunikasi. Kenapa tidak ada yang lain? Apakah semua di dimensi profil lulusan yang kita buat RPP itu modul ajar dicetak semua atau ada juga tidak? Coba Bapak Ibu pikirkan. Ada juga. Kenapa? Ya, minimal 3. Itu kenapa kita centang? Dari mana kita tahu centang ini? Kalau menurut saya kita centang 8 dimensi profil lulusan itu berdasarkan kegiatan yang kita akan lakukan. Berdasarkan kegiatan itu misalnya mengenai kolaborasi, ada kolaborasi dalam rutin ada di proses teknis. mantap, tepuk tangan, luar biasa. Ini saya sudah tidak ragu lagi karena Bapak Ibu kemarin 5 hari sudah melakukan pelatihan ya. Jadi saya tidak tidak ragu karena Bapak Ibu dalam menentukan dimensi lulusan di RPP ini tidak ragu saya. Nah, ini kita sifatnya bukan saya ajari Bapak Ibu, sifatnya kita sharing, ya kan, tukar pikiran sehingga dalam proses pembelajaran SD Lukumi di bawah naungan Kepala Sekolah Pak Tetewang SPD itu luar biasa, ya. Siap bertarung. Lalu berikut Bapak Ibu, capaian apa yang harus kita capai dalam modul ajar ini yang kita lakukan, ya. Yang khusus modul ajar yang saya susun ini capaian adalah peserta didik mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan pemecahan masalah secara sistematis, ya, dalam sistematis dan serta menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata atau simbol. Ya. Sistematis itu artinya tahapan demi tahapan secara teratur, gitu. Ya. Terus tujuannya apa dalam proses pembelajaran ini? Ada tujuan pembelajaran Bapak Ibu yang harus kita capai. Yang pertama saya nulis, peserta didik dapat memahami prinsip, ya, dan berpikir komputasional, dekomposisi, menentukan pola, abstraksi dan algoritma. Ya, kalau di pembelajaran mendalam itu ada berapa tadi itu komponennya? Ada 8 tadi. Nah, berapa tadi komponen?
algoritma, generalisasi, abstraksi, dan evaluasi. Itu adalah komponen utama dalam menyusun modul ajar di coding atau kecerdasan artifisial. Apa itu komputasi, apa algoritma, ada Bapak Ibu bisa lihat. Ya, ini kembali kepada modul ajar. Bapak Ibu. Setelah itu praktik pedagogiknya sama aja. Kerangka dari modul ajar pembelajaran dalam sama. Dia ada kerangka pedagogiknya, di mana menggunakan prinsip pembelajaran mendalam. Sama. Apa itu? Ada prinsip di dalam berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu, saya perlu jelaskan ya. Perhatikan. Di dalam praktek pedagogis ini, ya, tahu tadi praktek pedagogisnya apa? Tadi dijelaskan oleh Pak kelas 5 dalam penasihat modul apa? Pembelajaran mendalam tadi, pedagogis. Ya, itu pedagogisnya itu adalah model pembelajaran. Jadi pendekatannya itu ada banyak, ada 10 model pembelajaran. Termasuk berdifferensiasi itu model pembelajaran. PBL-nya, ya kan? Semua itu adalah masuk di dalam pedagogi. Ya, tetapi dalam mengimplementasikan kita harus sadar betul ya Bapak Ibu, harus paham apa yang digunakan guru, dilakukan guru. Itu kita harus ada namanya berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Bagaimana kita mau kesadaran siswa terhadap guru terhadap siswa kalau gurunya sudah muka seram Bapak Ibu, ya, masuk saja di kelas sudah muka asam, jadi siswa itu merasa ya tidak menggembirakan lagi, tertekan batinnya Bapak Ibu, ya kan? Nah, terus yang kedua adalah bermakna. Tidak bermakna lagi karena kita ini menekan siswa dengan gerakan-gerakan postur tubuh kita, tidak mencerminkan bahwa kita mendukung apa mengaitkan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran di rumah. Mereka takut mengekspor ide-idenya atau gagasannya. Jadi itu Bapak Ibu. Terus mitra yang dilakukan dalam proses pembelajaran ini, ya, guru kelas, ya, tema terkait dengan masalah sehari-hari, orang tua, ya, teman sebaya. Ini mitra kita dalam proses mendukung pembelajaran itu. Kenapa orang tua? Kenapa guru kelas? Sebagai mitra kita. Coba Bapak Ibu bisa jelaskan. Kenapa kita dalam mitra pembelajarannya ada namanya guru, orang tua, teman sebaya? Bisa tidak Bapak Ibu menjelaskan? Dari salah satu dari 3 itu mitra. Ada tema sebaya dalam kerja kelompok. Kenapa perlu tema sebaya Bapak Ibu? Misalnya dalam proses pembelajaran ada tugas. Mungkin dengan bahasa guru ini mereka takut. Tapi kita gunakan tema sebaya, pakai bahasa mereka masing-masing. Dia tidak campur lagi. Oh, kerjanya seperti ini. Dia masuk akal ya. Jadi gunakan tema sebaya untuk pemahaman terhadap materi itu. Terus guru kelas, kalau ada masalah kita komunikasi dengan guru, apa persoalannya, bagaimana solusinya, kita pikiran Bapak Ibu untuk menyelesaikan proses pembelajaran itu. Kalau ada yang susah, nah orang tua di sekolah itu komunikasi dengan orang tua, apa masalah, baik mungkin secara akademik, ya kan? Mungkin psikologisnya, sehingga di sekolah ini dia tidak mampu mencerna proses pembelajaran yang ada. Kita azab orang tidak masuk akal dia. Kita sebagai guru jangan langsung pukul, menjudge bahwa dia tidak bisa. Mungkin ada masalah di orang tuanya, sehingga kita ada nilai komunikasi. Kita libatkan orang tua. Tanya, ada apa di sini ini? Mungkin dia sakit, mungkin tidak kasih uang sehingga dia tidak semangat ke sekolah. Nah itu sebagai guru harus punya kemampuan mengkomunikasikan segala sesuatu terkait dengan kebutuhan anak. Ini sudah baik. Ya, kita share saja ya. Saya tidak mengajarkan teman-teman, tapi kita coba ya kita pikiran Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan langkah-langkah ini sama seperti pembelajaran mendalam, belajar. Nah, pertanyaan saya, ini kita tidak mungkin lewat YouTube nanti saya di video ini teman-teman peserta maupun
pemerhati pendidikan di Kabupaten Sumba Timur maupun di Setara Nasional, saya coba memberikan suatu masalah misalnya, kasus. Misalnya, pernah tidak selama ini guru menyusun modul ajar, lalu dia menyusun bahan ajar? Pernah tidak? Secara kita coba kita berbicara objektif saja. Misalnya hari ini, besok saya mengajar ini. Pernah tidak Bapak Ibu RPP yang Ibu bawa ini? Bawa langsung di kelas sesuai RPP yang dirancang. Ada yang bawa, tapi banyak rata-rata yang tidak bawa. Nah, maka dari itu mulai sekarang Bapak Ibu kita latih. Bukan sepenuhnya kita harus bisa, tidak. Melatih secara sistematis, ya, dengan algoritma yang ada seperti kita belajar tadi, menentukan bagaimana bahan ajar dengan RPP yang ada. Saya coba memberikan pemahaman kepada kita semua bagaimana menyusun suatu RPP dengan bahan ajar yang ada. Tidak jauh dari RPP modul ajar. Kita menggunakan modul ajar, bahan ajarnya, menggunakan proyektor atau infocus. Itu lebih praktis. Kita melibatkan namanya tadi apa guru? Digital, ya. Kita manfaatkan digital. Membuat saja modul ajar menggunakan Canva, PPT itu kita sudah masuk di menggunakan atau pemanfaatan digital. Ini begitu Bapak Kepse, kan? Siap. Nah, mitra, lingkungan belajar yang dimaksud lingkungan belajar Bapak Ibu, ya, dimaksud dengan lingkungan belajar. Lingkungan nyata, bukan tidak nyata, ya. Mengamati proses dalam kehidupan sehari-hari, bekerja kelompok, diskusi. Jadi kalau lingkungan tidak mendukung, misalnya bukan hanya lingkungan alam saja, lingkungan kita sebagai guru ini lingkungan namanya. Kalau guru tidak mendukung, tidak memberikan leluasa yang positif kepada siswa, maka lingkungan mempengaruhi pola pikir tadi. Pola pikir berkembang, pola pikir tetap. Kalau kita lingkungan tidak bagus, pola pikir tetap, maka pola pikir siswa ditentukan pola pikir guru. Kalau gurunya pola pikirnya PPT, maka siswa akan pola pikir PPT. Itu yang disebut lingkungan. Nah, kalau lingkungan ini bagus, otomatis siswa semangat belajar, mendukung proses pembelajarannya. Kalau di kelas ini banyak bocor misalnya, bagaimana kita belajar dengan baik? Siswa tidak pikir lagi proses konsentrasi untuk belajar, ya kan? Pikir si hujan. Nah, ini termasuk lingkungan Bapak Ibu. Mempengaruhi pola pikir mereka. Yang kedua, bekerja kelompok, diskusi, ya, diskusi terbuka, kasih umpan balik kepada siswa, guru terhadap siswa. Jangan kita menonton saja, melatih dia punya IQ, ya, kritis. Melatih apa lagi ibu tahu kepada siswa? Melatih kritisnya, ya, pedagogiknya, melatih kemampuan. Sehingga muncul sudah komunikasi yang baik, diskusi yang baik, ya, Bapak ya bisa ya. Lalu kita lihat berikut apa saja. Itu lingkungan. Ini adalah pemanfaatan digital yang sama kita tadi. Perencanaan Canva digital, pelaksanaan menonton video, ilustrasi konsep yang kita libatkan kepada siswa menonton, mendukung proses pembelajaran itu. Misalnya kita ajak kepada anak-anak hari ini mengajar tentang bagaimana mengolah sampah. Ada sampah organik, ada sampah anorganik, ada sampah residu misalnya. Apa itu sampah organik? Apa itu sampah anorganik? Apa itu sampah residu? Ya kan Bapak Ibu? Jadi kita buat video terkait dengan proses pembelajaran itu. Siswa itu kalau nonton video lebih menarik Bapak Ibu. Betul tidak? Dibanding kita sampaikan. Nah, tugas guru adalah mendampingi siswa ketika ada video yang mereka nonton, kita lakukan refleksi, umpan balik terhadap video. Melatih mereka punya pemahaman. Begitu maksudnya. Nah, terus langkah pembelajaran. Ini pendahuluan. Pendahuluan ini Bapak Ibu tidak asing lagi dengan pendahuluan. Apa yang dididik pendahuluan? Tentunya adalah mengucapkan salam dan menyampaikan kabar pada siswa. Mengucapkan salam ini kira-kira dimensi apa masuk? Ayo. Atau berdoa mengucap salam ini. Dimensi apa? Lulusan apa?
biasa. Ya, dia meyakini bahwa segala bentuk kegiatan aktivitas kita di dalam kehidupan sehari, baik dalam proses pembelajaran, kita diberkati oleh Tuhan, bahwa hidup kita adalah sumber dalam kehidupan kita adalah dari Tuhan. Membaca doa, mengecek kehadiran, apresiasi. Ya, Bapak Ibu sudah melakukan ini tidak di pendahuluan dalam proses pembelajaran? Sama tidak? Tepuk tangan lah kalau sama. Ya, masuk di kegiatan itu. Kalaupun ada waktu ditentukan itu tergantung kita. Keluasan meter itu berapa menit yang kita perlu lakukan? Berapa jam, berapa JP? Kita saja yang tahu. Ya, eksplorasi masalah. 15 menit. Apa yang dilakukan kegiatan inti? Contoh misalnya, peserta didik mengamati video. Video tentang apa? Video tentang materi. Materi apa yang kita angkat tadi? Itu kan? Ambil sampah. Materi itu. Jadi kita download di YouTube. Ya, Ibu Maria Demo ya. SPDG. Nah, download di YouTube. Tempel sudah di Canva atau PPT Ibu Mariana. Lalu video itulah dijadikan sumber pemahaman kepada siswa. Mereka semangat untuk belajar, lihat gambar. Anak-anak kalau SD kalau lihat gambar, wah semangat luar biasa. Nah, guru, posisi guru di mana? Posisi guru adalah ketika selesai nonton Bapak Ibu, selesai nonton, kita lakukan refleksi atau tanya jawab. Seberapa pemahaman mereka melihat nonton itu tadi? Tutup, klik video, kasih pause, ya. Tanya sudah, apa yang kamu belajar tadi? Apa yang kamu ketahui dengan belajar? Jadi memunculkan pemahaman siswa. Mereka kritis sudah. Oh ini Pak, begini-begini. Nah, itu muncullah yang namanya pembelajaran ya bermakna, mengembirakan, dan berkesadaran. Nah, terus bisa lakukan diskusi kelompok. Kalau diskusi kelompok masuk di lulusan apa? Diskusi kelompok, Bapak Ibu. Kolaborasi, luar biasa ini, luar biasa, kolaborasi. Ada nilai kolaborasi, tukar pikiran, kerjasama. Nah, itu yang saya maksud dengan nilai lulusan itu. Di sini langkah-langkah ini, langkah-langkah yang kita lakukan muncul sudah tadi nilai profil lulusan itu. Nah, guru menjelaskan prinsip, oke, menyusun algoritma. Di mana kita menyusun algoritmanya? Posisinya adalah guru menyiapkan beberapa masalah terkait kehidupan sehari-hari. Jadi guru memunculkan masalah apa saja dalam kehidupan mereka supaya bermakna. Misalnya, kamu lakukan apa sehari-hari sehingga kamu bisa ini belajar? Apa yang kamu lakukan dari rumah sampai di sekolah? Itu masalah tidak? Nah, jadi mereka membuat algoritma tadi, menyusun secara komputasional. Menyelesaikan masalah. Tiap kelompok memilih satu masalah. Oke, selanjutnya supaya tidak ini lama. Menyajikan algoritma, Bapak Ibu, menutup. Guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan. Kita harus simpulkan, ya. Kita harus simpulkan apa yang menjadi pembelajaran hari ini, Bapak Ibu. Ya, jangan langsung tidak tutup. Kita buat kesimpulan dulu bahwa kepada siswa, ya. Jadi apa yang anak-anak kita belajar tentang apa? Kita ulang lagi pertanyaan. Kita belajar apa tadi? Jadi anak-anak mulai ingat sudah, berpikir. Ini Bu, masalah sampah Bu. Kasih aplaus, semangat. Berarti kita menghargai siswa tersebut atas apa yang dia sampaikan. Nah, kita menghargai mereka punya pendapat. Hatta pun itu salah Bapak Ibu. Ya? Kenapa? Karena kita memuji, memberikan aplaus itu supaya ada keberanian dia. Dia mengucapkan saja sesuatu di mulutnya salah benar, berarti dia ya tidak ragu lagi. Dia welcome terhadap. Jadi dia, guru ini tidak putus saya, ya kan? Kalau saya tidak. Nah, apapun yang diucapkan itu adalah suatu proses pembelajaran yang menyenangkan Bapak Ibu. Salah benarnya apa yang dijawab tidak menjadi persoalan, yang penting ada keberanian. Siap Bapak Ibu? Ada umpan balik, ya, menyebutkan satu hal yang mereka pelajari ini minimal satu, ya, minimal satu. Ibu Roni, jadi kalau mau
tindak lanjutnya adalah kalau belajar hari ini, apa yang mereka lakukan nanti terkait dengan itu? Tindak lanjut itu seperti ACL, belajar kemudian dalam. Bukan sebatas habis materi ini, tidak artinya juga habis. Jadi tidak terkesan mereka dihargai. Ya, Bapak Ibu ya, siap. Nah, terus ada namanya asesmen, Bapak Ibu. Mulai asesmennya, ya, tindak lanjutnya, ada rubrik penilaiannya, ya kan? Nah, itu semua modul aja yang kita gunakan pasti ada semua. Kenapa kita melakukan asesmen? Coba Ibu bisa jawab tidak? Dalam proses pembelajaran itu, kenapa kita lakukan asesmen? Ayo, siapa bisa jawab? Sebuah pembelajaran itu kenapa dilakukan asesmen? Kemampuan. Ya. Ketika siswa tersebut belum memenuhi tujuan pembelajaran, apa yang kita lakukan? Ya, mengulang lagi, Bapak Ibu ya. Iya kan? Jadi kita berpatokan bisa atau tidak bisa siswa itu di tujuan pembelajaran. Kalau tidak memenuhi standar tujuan pembelajarannya, maka siswa itu dikatakan belum tuntas, Bapak Ibu. Ya tidak? Belum tuntas. Nah, tadi saya sempat catat yang disebutkan oleh Pak Daniel SPDG atau Ibu Mariana, Ibu Marta SPDG tadi ada namanya PISA, ya, penelitian PISA. Tahu tidak itu PISA? Kepanjangannya. PISA adalah program internasional, ya, student assessment. Itu bahasa Inggrisnya. Pada setiap 3 tahun, ya, setiap 3 tahun PISA itu Bapak Ibu melakukan penelitian. Ada 3 yang dilakukan. Contoh tidak survei. Ada 3 yang dia lakukan. Apa saja, Pak? PISA lakukan penelitian terkait dengan pendidikan. 1, ya, literasi. Yang kedua, apa? Numerasi. Yang ketiga, sains. Jadi 3 komponen ini Indonesia dalam menggunakan, ya, pemikiran tingkat tinggi ya, HOTS itu di bawah sekali pada tahun 2022 tepat. Kita ditempatkan rendah sekali, ya, di situ 3 komponen itu. Maka dilakukan yang namanya pembelajaran mendalam. Apa yang dalam? Bukan air, Bapak Ibu. Ya, bukan air dalam sekali, bukan. Yang dalam itu kita kejar kemampuannya dia, pemahaman dia sejauh mana pemahamannya. Itu nanti. Oke, Bapak Ibu. Ini terkait dengan modul belajar ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Sampai sini ada pertanyaan. Siap, Ibu. Mungkin ada perbedaan sedikit antara SPP ini dengan Oke, baik, sudah paham. Terus yang kedua, jadi SPP ini apakah kita susun yang tiap hari atau bagaimana? Oke, baik. Saya perbaiki, dia punya 1. Pertanyaan saya berikan luar biasa. Jadi Ibu tidak sebatas mendengarkan menggunakan telinga, ya, materi yang saya ajarkan, tapi Ibu mencoba menalar kritis Ibu. Atau saya kasih pemahaman kritis. Karena masuk ya. Apakah ada perbedaan, ya, modul ajar pembelajaran mendalam dengan pembelajaran coding atau kecerdasan artifisialnya, ya? Terus yang kedua, apakah penyusunan modul ajar ini tiap hari? Tidak. Satu saja nomor 2. Pembelajaran coding sudah terjadwal secara resmi yang ditunjukkan kesepakatan sekolah begitu, yang ditandatangani oleh kecek kepala sekolah, ya. Lalu yang kedua, ketika sudah terjadwal, ya, maka kita lakukan sebelum hari hanya. Yang kedua apa? Bedanya. Kalau bedanya identik dengan coding itu, kebanyakan kita ada namanya komputasional tadi, berpikir menyelesaikan masalah.
bahasa ilmiahnya. Terus bagaimana algoritmanya, ya susunannya. Nah, di situ. Lalu yang ketiga adalah identik dengan digital menggunakan IT. Ya, begitu Ibu ya, menggunakan IT dalam proses pembelajaran. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada begini. Ini adalah modul ajar yang sudah susun. Nah, bagaimana kita mengajarnya? Apakah kita bawa ini modul ajar sambil mengajar? Selama ini kalian Bapak Ibu mengajar? Tidak kan? Yang kedua, apakah Bapak Ibu hafal di langkah-langkah? Iya kan? Kalaupun ada, itu jauh-jauh hari kita 10 hari belajar. Nah, hari ini saya kasih solusi Bapak Ibu. Solusinya adalah ketika kita membuat modul ajar LPP pasiennya, kita buat sudah yang namanya bahan ajar. Iya, bahan ajar itu bagaimana kita manfaatkan digital tadi, Canva atau PPT, ya, PowerPoint. Kita lihat nah, sebelum materi Bapak Ibu, kita sebagai warga negara Indonesia, keharusan kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu kebangsaan, lagu wajib. Mau lagu Indonesia, mau lagu lain terserah Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu kaitkan proses pembelajaran itu dengan lagunya. Kewarganegaraan. Contoh, saya tadi belajar tentang apa tadi? Tentang kolaborasi misalnya, ada di situ Indonesia Raya kan ada kultur-kultur toh, ada banyak ini rasnya, ya kan? Itu masuk di Indonesia Raya. Nah, anak terbiasa dengan lagu. Saya tidak ada kalau nonton ini. Kapan digunakan ini? Kapan digunakan lagu wajib? Dalam pembelajaran. Sesudah di pertengahan atau sebelum? Di awal kan? Iya tidak. Di awal bagaimana maksudnya? Ayo coba jelaskan. Ya? Iya. Setelah tanya kabar atau sebelum tanya kabar? Setelah tanya kabar, setelah berdoa ya. Benar. Ya, kita buka dulu sesi doa. Ini Bapak Ibu sedikit lama lagi, Pak. Setelah doa, tanya kabar dan sebagainya baru masuk. Bagaimana cara anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap anak-anak siap, suruh berdiri. Bapak Ibu, suruh berdiri nyanyi. Putar begini Bapak Ibu. Ada di situ, nyanyi, anak-anak nyanyi. Ya kan? Kapan saya buat ini? Nah, ada kaitan tidak dengan modul ajar tadi? Dengan buat bahan ajar? Saya tanya Bapak Ibu, modul ajar dengan Al-Quran beda atau sama? Apa bedanya? Modul ajar dengan Al-Quran, bahan ajar dengan Al-Quran. Sama tidak? Beragam? Tidak? Beda, oke. Pak Guru? Sama. Ibu? Beda. Yang lain? Ya, harus kasih penjelasan bagi ibu. Bagaimana? Kenapa beda? Dari letak mana beda? Bapak beda atau sama Bapak? Beda. Kalau saya beda. Kalau Al-Praga identik dengan iya. Kalau pendukung ya, biasanya lebih khusus dia. Kalau bahan ajar, semua kelengkapan proses pelajarannya masuk semua. Lebih khusus kalau alat. Ya, sepakat? Nah, setelah itu Bapak Ibu, mulai sudah kita susun. Judulnya coding dan kecerdasan artifisial. Bikin tabungan. Bapak Ibu ingat, supaya mendukung proses pembelajaran itu, kita taruh logo-logo ini bukan sembarang saya taruh itu. Itu terkait dengan materi itu. Dari mana ambil logonya? Nanti saya ajarkan kalau ada jaringan internet. Bagaimana
bagaimana ini tidak ambil di mana, ambil di kampung Mas ada. Ya. Lalu yang kedua. Nah, kita jelaskan dulu materi ini kepada siswa. Apa itu kakak akoding? Ya kan? Supaya pemahaman awalnya tahu. Ayo, Ibu Vero ya. Pemahaman awalnya tahu siswa. Jangan langsung belajar materinya. Tapi mereka tahu apa itu coding. Iya kan? Jelaskan dulu. Nah, begitu juga pembelajaran mana, jelaskan dulu. Nah, itu kita baca. Lalu, nah ini jelas kesimpulannya. Perbedaan. Kalau coding berarti manusia memiliki perintah. Kalau AI, ya, komputer belajar sendiri dari data dan pengalaman sehingga bisa berpikir seperti manusia. Ya, jadi coding si manusia yang beri perintah. Kepada siapa? Kepada AI. AI belajar sendiri. Gitu, ya. Ah, ini contoh. Itu siap. Kalau saya jelaskan lama ya, jadi sudah. Ya, lanjut Bapak. Ya, ini materinya. Betul sudah materi setelah jelaskan Ibu Mariana ya. Setelah jelaskan kembali materi. Hari ini anak-anak kita belajar materi komputasional, berpikir komputasional. Atau kita materi tentang bina mati misalnya. Kita sampaikan materi apa yang kita belajar. Iya Bu, ya Pak. Lalu kapan tujuannya kita sampaikan? Ya. Nah, oke. Nah, setelah materi Bapak Ibu langkah-langkahnya sampaikan tujuan. Apa yang kita mau targetkan hari ini? Ibu, Pak Ibu, coba Bapak lihat di situ. Coba nomor 1 bisa lihat. Oke, siap. Nah, kita setelah sampaikan materi, lampirkan tujuan pembelajaran. Hari ini kita ada tujuan pembelajaran apa? Ya, Bapak Ibu. Setelah sampaikan tujuan, lalu sampaikan sudah materi tadi. Nah, ini contoh kasus. Rebus air, tuangkan ini langkah-langkahnya. Coba lihat di Bapak Ibu. Rebus air, bagaimana rebus air? Masukkan teh ini. Cara membuat teh manis. Contoh, ini suatu masalah. Pernah tidak Bapak Ibu kasih tahu anak-anak sebelum proses pembelajaran? Anak-anak pernah tidak kalian buat teh manis? Pasti anak bilang, ada Bu, saya pernah. Saya lagi. Kira-kira bagaimana langkah-langkahnya? Masalah tadi. Oh, langkah-langkah itu algoritma ya. Oh, langkah-langkahnya Pak, rebus air dulu. Terus masukkan teh, tuangkan air panas, tambahkan gula, aduk rata. Tapi bagaimana anak-anak yang terlalu balik? Seperti kelompoknya pengusaha dulu. Yang lagi kalian itu, kemudian baliknya tuangkan air panas dulu, belum rebus air. Apa kita kasih salah tidak? Jangan salah. Kasih tidak. Benar, karena mereka ada usaha dong. Luar biasa. Tetapi kita hasil akhirnya bisa ciumkan. Oh begini. Nah, contohnya kalau itu dia ada kasih siram. Yang terakhir kita samakan dengan oh ya. Lalu itulah yang disebut dengan algoritma menyusun itu. Baik, lanjut. Nah, ini contoh tadi mengamati video menyortir sampah. Supaya bermakna, anak-anak tahu tidak menyortir sampah ada 3 buah sampah organik, non organik, ada sini. Nah, tapi cara ngajarnya jangan langsung video. Sebelumnya kan anak-anak di halaman kan pungut sampah nih, ya kan? Lakukan pungut sampah ini kan berwarna. Sampai sana, anak-anak sudah pernah lihat sampah? Sudah Pak. Sampah apa saja kalian pungut? Kertas, plastik, daun, sisa makanan, semua. Nah, bisa tidak kalian petakan itu dari sampah itu, sampah organik, sampah non organik, sampah residu. Kan di mana? Kita tahu tak? Nah, kita video ini berapa ini? Putar, kasihlah video ini. Ini video dari mana Pak Tua? Dari YouTube. Nah, terus dari YouTube.
Bisa. Ya udah yuk, kita bersih-bersih aja sekarang. Tada! Sekarang kamar tuh udah rapi. Tinggal barang-barang yang aku pakai nih. Harus kita buang. Banyak juga ya sampahnya. Kita langsung buang di luar aja ya. Tadi aku lihat ada tempat sampah. Yuk kita keluar. Kok warnanya ada banyak ya lah? Apa bedanya nih? Ya juga ya. Kenapa tempat sampahnya warna-warni ya? Ayo, kalian lagi vlog tentang apa nih? Pas nih, ada kakak. Tadi kita lagi bersih-bersih kamar Lala. Terus sekarang kita bingung mau buang sampah di tempat yang mana. Iya kak, tempat sampahnya ada banyak. Terus beda warna lagi. Oh, ini artinya kalian harus memilah berdasarkan jenis sampahnya. Tapi kadang aku lihat ada warna lain kak. Bukan merah kuning hijau, tapi kadang biru, oranye, hitam. Yang penting kita harus perhatikan tulisan di tempat sampahnya ya. Sampah itu bisa dibagi jadi beberapa jenis. Yang paling umum adalah sampah organik, daur ulang, dan residu. Sampah organik berasal dari sisa makhluk hidup seperti manusia, hewan, maupun tumbuhan. Biasanya, sampah organik ini mudah terurai secara alami. Oh, contoh sampah organik berarti kulit pisang, sisa sayur, gitu ya kak? Betul, sampah jenis ini juga bisa dijadikan pupuk kompos loh. Caranya mudah dan bisa dilakukan di rumah. Wah, keren. Terus ada sampah apa lagi kak selain itu? Selain itu, ada juga sampah daur ulang, yaitu sampah yang berasal dari bahan anorganik tapi masih bisa didaur ulang seperti kardus, kaleng, kertas, dan lain-lain. Sampah jenis ini bisa ditabung ke bank sampah untuk menambah uang jajan kalian tanpa residu ya. Sampah? Betul! Nah, terakhir ada juga yang namanya sampah residu, yaitu sampah yang sulit didaur ulang dan biasanya dibuang ke TPST. Karena sulit didaur ulang, jadi kita harus berusaha mengurangi sampah residu ya. Oke, dari baik Bapak Ibu. Setelah kita nonton ini, kita kepada siswa ya, ada 3 kategori sampah organik, sampah non-organik tadi ya, organik, itu sampah daur ulang ya. Jadi kita memberikan pemahaman kepada siswa. Kalau di kota itu kalau sampah daur ulang itu kan ada harga Bapak Ibu dong, dijual gitu, karena daur ulang. Sampah organik untuk apa? Karena pemanfaatan lingkungan misalnya dikaitkan sudah dengan tanaman yang apa ini sayur. Kenapa dari sisa-sisa bunga-bunga yang menyebutkan sampah residu apa saja jenisnya disampaikan. Jadi ketika itu nonton Bapak Ibu senang, ya kan? Ya senang. Nah inilah sabahan azab ya, yang terkait dengan belajar itu. Nah bagaimana susunannya Pak Ibu? Susun ini bukan susun ke bola balik Bapak Ibu, berdasarkan urutan mengajar. Kita lihat ilmu belajarnya. Oh urutan belajar bukan. Oh kegiatan inti apa saja. Sesuaikan itu urutan belajar. Cara buatlah kita belajar kalau sudah ada ilmu Bapak. Ya. Nah itu adalah gambaran secara umum ini. Semangat, ini profesional. Kita bagi LKPD sudah. LKPD ada tugas kepada siswa. Ini kegiatan ini semua Ibu. Nah, inilah tugas ini supaya melatih pemahaman siswa. Apa saja tugasnya ya sesuai anjuran tadi, tujuan pembelajaran. Ya, jadi tujuan pembelajaran jangan jauh-jauh, tujuan pembelajaran. Nah, hari ini saya buatkan situasi masalah. Situasi yang dipilih apa? Apa saja masalahnya? Apa tujuannya? Susun langkah-langkah. Langkah-langkah ini yang disebut dengan algoritma. Masalah tadi menyelesaikan masalahnya itu komputasional. Nah itu adalah gambaran. Ya LKPD-nya kita siapkan. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah buat begini, ya sudah buat begini, belajar pasti sukses. Nah, sukses dalam
memberikan materi. Tidak bingung lagi karena kita baca dulu tentu tidak pembaca. Nah, kira-kira pertanyaan Anda tidak bingung lagi dalam rangka belajar. Belajar. Ada pertanyaan? Siap. Ya. Oke, terima kasih. Nah, terakhir dulu. Terakhir, ya, di sini activity book, ya, aktivitas, buku aktivitas. Contoh, ini pembelajaran dalam coding. Ya, iya dan anak. Ya, explain the number, ya, corresponding to the columns. Ya, di situ disediakan nomor dan angka. Bagaimana menyusun pola itu berdasarkan angka dan warna, iya kan? Contoh di situ kan ada paspornya, coba gue. Tiga warna apa? Lihat di atas. Ini belajar coding ya. Tiga apa? Ini apa? Ini. Yang saya tunjuk ini. Ini paspor Bapak Ibu. Tiga ini di sini ya. Jadi startnya dari sini dulu Bapak Ibu. 8 ini warna itu. Berarti dia lari ke sini tuh. Lalu apa lagi? 6 ini warna. Baru itu ke sini. Iya kan? Nah, saya tanya Bapak Ibu, kalau buat seperti ini, anak-anak kritis tidak? Punya kemampuan tidak ini? Mengalah. Ya imajinasinya. Ya. Gampang, itu tinggal gampang. Ya, kalau soal yang di bawah lagi, ini termasuk untuk coding ya, itu melihat ya. Kemudian ini pun sudah tadi. Semangat, karena pelajaran ini. Ya, coding matematika. Tuh lihat di belakang itu, jangan. Ya, coding matematika. Coba lihat, ada angka, ya, ada warna, embed, ya, semua ada. Kita di mana kita uji siswa? Kita di bawah. Embed tambah payung. Embed tambah payung. Berapa Bapak Ibu? Jangan angka lagi ya. Ibu tahu sudah itu warna ambil apa lagi? Beda. Embed tambah payung apa? Ini yang nomor 1 sudah. Nomor 1. Gayung jadinya Kak. Ya? Gayung. Gayung. Kalau kita ajarkan anak seperti ini, menggembira kan tidak? Iya betul ya. Berarti bisa sama di KPK ya, terus kode warna Bapak. Ya kan? Ini anak-anak ini. Tambah 5. Tambah 9 tambah 5. 9. Sampai yang berapa? Tidak angka. Iya. Berapa? Ini pakai internet. Nah, ini yang kolom. Coba lihat. Ini kan di atas tuh dengan bawah. Iya kan? Di sini tambah berapa ya? Di tengah ya? Tambah berapa? Tambah ini. 2 tambah 3. Tapi lihat posisinya. Iya kan? Dan ini ke bawah. Ini ke sana dulu. Baru bagaimana sudah? Berarti kalau digabung berarti ke sini ya? Iya kan? Ini lari ke sini, terus ini lari ke bawah. Lihat. Iya tidak? Nah. Terus melatih anak-anak berpikir secara algoritma umum, ya, berpikir komputasional. Ini siapa yang bisa isi ini? Ya, coba buat. Itu aja maju. Ibu tunjuk di sana. Kasih bahasa-bahasanya. Ini ibu jelaskan tuh. Anak-anak, teman-teman. Ya. Ini ditambah dengan ini, jadinya warna sini. Oh iya, jadi dia lurus ke bawah ya Bapak Ibu. Karena tinggal anak-anak geser ke sini, tambah di tengah, jadi lurus ke bawah. Ya, siap, itu adalah coding ya.
menyusun pola dan bentuk hasil gambar. Kira-kira yang ini Bapak Ibu, dia di mana? Coba saya. Nomor berapa? Kita akan nomor 1 yang ini aja. Berapa? Di mana dia? Saya kasih kecil ya. Oke. Kira-kira Bapak Ibu, yang ujung sana pasangan mana? Di samping kanan. Yang ini. Oke. Kenapa ini Bapak Ibu? Kenapa ya? Bulat. Terus ini. Kalau ini kita ajarkan kepada siswa kemudian ini Pak Ibu, kemudian SPDGM pasti bagus. Ya. Ya, oke. Itu adalah gambaran bagaimana aktivitas MOOC ini atau belajar dengan coding melatih kemampuan siswa berpikir kritis, berpikir komputasional secara algoritma. Ya, demikian hari ini karena ini hujan, nanti kita tambah lagi Bapak Ibu. Dan saya rasa Bapak Ibu sudah paham bagaimana alur proses pembelajaran belajar coding, kecerdasan artifisial, ya dan sebagainya. Saya mengapresiasi, memberikan penghargaan, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sudah memfasilitasi ya. Ruang ini sudah bentuknya gagah di tangannya Pak Sep, Pak Daniel dan teman-teman sekalian, sehingga nampak jelas ya, sudah bagus tangannya. Saya sebagai fasilitas luar biasa, paling kompak untuk mau belajar, membagi materi bersama-sama tadi sudah dibagi oleh Bapak Kemsek, Ibu Bata, Pak Dede, SPDGM, Pak Daniel, Pak Bayas SPDGM, luar biasa dia semua sini. Ya, terima kasih sekali Bapak Kemsek, teman-teman sekalian mendukung saya menyampaikan penindasan materi coding dan kecerdasan artifisial hari ini. Tepuk tangan untuk semua.